Ya, jadi kalau kita kaji lebih dalam lagi, nanti bisa dibaca ya Mbak Reza di IDNT-nya, karena kan memang ada di NI 2.1 itu ada asupan makan dan minum per oral tidak adekuat gitu ya. Lalu kalau Mbak Reza baca lagi lebih lanjut, itu ada di NI 1.5 titik sekian gitu ya. Itu ada yang asupan energi inadequat. Kalau kita baca terminologinya di NI 1.2 ya di 2.1 maksudnya asupan makan dan minum per oral yang kurang atau inadequat ini adalah gabungan dari sebenarnya makan dan minuman gitu. Nah, makanya ini nanti harus teman-teman gali lebih dalam lagi ketika teman-teman ada di bagian assessment. Di bagian assessment itu harus benar-benar detail penggaliannya bahwa ngambil asupan energi ini bukan cuma dari makanannya aja. Jadi kita harus menggali lebih dalam lagi sampai ke eh, minumannya. Apakah ada minuman sumber gula dan sebagainya gitu. Karena asupan oral inadequat, kurang dari kebutuhan, ini merupakan declare asupan makanan atau minuman per oral yang kurang dari standar referensi yang telah ditetapkan atau kurang dari rekomendasi kebutuhan fisiologis. Jadi memang fokusnya itu adalah minum makanan dan minuman. Sementara kalau kita lihat secara terminologinya, asupan energi gitu ya, energi inadequate gitu. Ini memang lebih diterjemahkan dari energinya. Jadi memang teman-teman itu sudah menghitung secara detail gitu ya dan juga sudah benar-benar dilihat lagi gitu ya bagaimana nih asupan protein atau energinya dibandingkan dengan standar referensi. Jadi fokusnya itu memang lebih ke masing-masing dari apa namanya, baik itu kandungan gizinya maupun hitungannya. Karena kalau di NI 5.3 kita lihat asupan energi protein tidak adekuat, definisinya adalah asupan protein dan atau energi tidak adekuat bila dibandingkan dengan standar referensi. Kalau tadi kan asupan makanan dan minuman oral tidak adekuat, kayak yang telah ditetapkan atau rekomendasi berdasarkan pada kebutuhan fisiologis saat ini atau jangka pendek. Artinya di sini kita hanya melihat jangka pendeknya aja. Oke, hanya melihat jangka pendeknya saja. Sementara kalau asupan makanan dan minuman itu lebih menggambarkan ke bagaimana polanya dia gitu ya. Bagaimana standar makanan dan minumannya dia gitu ketika dibandingkan dengan referensi. Nah, tadi seperti yang saya bilang, hati-hati ketika teman-teman menggunakan asupan energi tidak adekuat, asupan protein tidak adekuat, asupan lemak tidak adekuat gitu ya. Baca lagi terminologinya. Apakah dia long term atau dia cuma short term? Oke, jadi harus benar-benar dilihat di situ. Karena asupan itu bisa menjadi daya terima, tapi bisa jadi pola makan. Kalau seandainya dia menjadi daya terima, ini nggak bisa kita sebut sebagai dasar status gizinya salah. Karena kan ada nih beberapa teman-teman ngitung asupannya hanya recall aja, gitu, recall aja nih. Oh, recall 1 hari. Karena kalau teman-teman lihat form yang terbaru sekarang di IDNT-nya itu, atau di form NCPT-nya, bagian asupan itu ada keterangan SQFFQ atau boleh menggunakan metode lainnya. Ada juga di bawahnya itu recall. Artinya apa? SQFFQ itu digunakan untuk menggambarkan pola. Dia lebih long term. Long term berkaitan dengan bagaimana makan dan minumnya dia untuk melihat pola makannya. Tapi ketika masuk ke recall, dia short term. Dia bentuknya cuma pendek. Kita mau lihat daya terimanya. Apakah di hari dia masuk, dia punya daya terima yang baik? Kenapa dia terimanya, kenapa dia nggak baik? Contoh di kasus yang kedua. Tadi Mbak, Mbak, siapa namanya tadi yang bertanya? Mbak Reza, Mbak Oh, Reza. Mbak Reza. Mbak Reza Ya, tadi di kasus yang kedua, tadi terlihat ya, di kasus itu ada pasiennya awalnya makan makanan lunak, tapi habis itu makannya makanan cair, tapi tidak habis gitu ya, sedikit-sedikit. Sehingga terlihat energinya itu sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian, KH-nya sekian. Nah, di sini kita bisa lihat energi, protein, lemak, KH ini hanya menggambarkan daya terima saja. Hanya menggambarkan daya terima saja. Sehingga kalau Mbak Reza mau narik diagnosis gizi,
asupan energi inadequate, asupan protein inadequate, asupan lemak inadequate, asupan KH inadequate, itu boleh. Tapi sekali lagi itu short term. Pasti etiologinya apa? Etiologinya nanti akan kesulitan menelan. Ketika kita pakai diagnosis gizi itu bukannya salah, nggak salah, tapi not efisien. Kenapa nggak efisien? Too much kayak yang mau kita selesaikan. Padahal itu bisa selesai dengan satu diagnosis gizi. Contoh nih, mau selesai dengan satu diagnosis gizi. Energi, protein, lemak, KH yang tadi short term itu bisa dijadikan satu kesatuan menjadi asupan oral inadequate. Asupan oral inadequate ini bisa dalam bentuk long term, bisa dalam bentuk short term ketika kita jadikan dia satu kesatuan. Nah, asupan oral inadequate dari mana? Makanan dan minuman. Makanan apa di sini? Makanan cair, karena memang dibentuknya dalam bentuk makanan cair, otomatis ada cairannya di situ berkaitan dengan kesulitan menelannya. Nah, di sini kita bisa menggabungkan itu semua, gitu. Karena kalau kita menggunakan hanya satu poin saja, tadi tidak efisien kecuali ya, ketika Mbak Reza assess, ternyata energinya bagus, lemaknya bagus, KH-nya bagus, tapi proteinnya itu rendah. Nah, Mbak Reza boleh pakai asupan protein inadequate. Berkaitan dengannya itu yang harus benar-benar Mbak Reza cari lagi gitu. Karena di sini ada beberapa etiologi untuk asupan protein yang adekuat. Bisa penyebab fisiologisnya, bisa penurunan kemampuan mengkonsumsi protein, bisa kurangnya pengetahuan. Tentunya etiologinya nanti akan berbeda. Karena kalau kita bercerita etiologi dari yang tadi asupan oral inadequat 1.2, makanya harus selalu buka buku ya. Kalau ditanya saya hafal nggak? Saya juga nggak hafal Mbak untuk isiannya. Ketika saya membuat kayak gini, saya akan baca lagi satu-satu. Nah, di etiologi NI 2.1, penyebabnya itu bisa penyakit katabolik, bisa penurunan kemampuan konsumsi energi, bisa kurangnya terbatas akses makanan, bisa psikologis. Tapi kalau di sini kita lihat lagi yang di bagian penurunan konsumsi protein, itu bisa ada praktek agama di situ. Di mana praktek agama itu nggak masuk Mbak di bagian asupan makan dan minuman per oral inadequate. Kenapa kok yang protein bisa masuk praktek agama? Jangan-jangan ada kepercayaan tertentu yang dia misalkan sifatnya ya, dia agama tertentu nih, Hindu misalkan. Dia tidak konsumsi daging, dia tidak konsumsi ini. Bisa loh, energinya ada kuat, lemaknya ada kuat, KH-nya ada kuat, tapi proteinnya nggak ada kuat. Gitu. Nah, jadi kapan kita pakai? Bergantung case by case-nya. Ketika semua satu kesatuan itu tidak ada kuat, Mbak Reza bisa menjadikan itu asupan oral inadequate. Jadi atau asupan makan dan minum oral inadequate. Tapi kalau seandainya hanya satu aja yang tidak adekuat, cukup ambil satu, digali lagi lebih dalam. Dan hati-hati ketika membaca, menegakkan diagnosis, karena semua definisi di diagnosis itu harus dibaca satu persatu untuk melihat apakah ini bisa menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan pola atau ini hanya menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan daya terima. Khusus untuk asupan makan seperti itu. Jadi harus lebih kritis lagi dibaca dan difahami definisinya. Mungkin begitu Mbak Reza, bisa terjawab?